Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya sudah masuk dan sudah jelas belum, teman-teman? Sudah jelas ya, alhamdulillah. Baik, insya Allah kita akan segera mulai tadabbur Al-Quran kita hari ini. Kita akan mulai awali tadabbur Al-Quran kita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran kita. Kita akan kembali mentadaburi Quran surat Al-Lahab ayat kedua. Ya, masih di ayat kedua. Quran surat Al-Lahab ayat kedua. Alhamdulillah. Ya. Sambil kita nanti baca Quran, murojaah Al-Quran, ya, tadabur Al-Quran, jangan lupa untuk di-like, ya, dibantu untuk di tap-tap layarnya, dan juga silakan untuk di-share, ya, kajiannya. Ya, silakan untuk di-share kajiannya, ya, sebanyak-banyaknya supaya banyak sahabat kita yang akhirnya bisa bergabung ya pada kesempatan kali ini, insya Allah. Ya, silakan di-share kembali layarnya, ajak teman, sahabat, keluarga, saudara untuk sama-sama ya bergabung pada kesempatan kali ini, insya Allah. Kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, insya Allah kita akan baca surat Al-Fatihah, kemudian kita akan murojaah, ya, murojaah hafalan yang sudah kita hafalkan bersama-sama. Kita baca dari surat Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Kita baca dari surat An-Nas. Ya, kita tadabburi Quran surah An-Nas. Kita baca murojaah Quran surat An-Nas dimulai dari ta'awuz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah kita sudah sama-sama murojaah hafalan Al-Qur'an kita. Pagi-pagi kita murojaah, pagi-pagi kita tadabbur Al-Qur'an, pagi-pagi kita sama-sama belajar ya. Belajar Al-Qur'an insyaallah di momentum yang berkah ini ya. Setelah sholat subuh sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan satu doa bunyinya Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuhnya. Jadi bertemu kemuliaan dari waktu subuh, ditambah dari kemuliaan dari Al-Quran, ditambah kemuliaan dari majelis ilmu, ditambah kemuliaan dari menghafal Al-Quran, ditambah kemuliaan dari belajar Al-Quran, berarti bergabung berbagai macam kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang insya Allah ini adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sajikan kepada kita, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dikasih kesempatan, masih dikasih usia, masih dikasih nafas untuk terus bisa mempelajari kalamullah, untuk terus bisa menikmati hidangan atau jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita ketahui bahwasannya Al-Qur'an itu adalah ma'dabatullah. Al-Qur'an itu adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasuki Al-Qur'an, maka dia akan aman. Ya. Waman ahabbahu, dan barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, falyubshir, kata Rasulullah. Maka berbahagialah, bergembiralah dengan mencintai Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena tidak semua orang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati hidangan Al-Qur'an ini. Tidak semua orang ya dikasih kenikmatan Al-Qur'an ini. Tidak semua orang diizinkan matanya melihat Al-Qur'an, telinganya melihat Al-Qur'an, hatinya menghafalkan Al-Qur'an. Enggak semua orang dikasih. Ya. Salah satu ungkapan dari para penduduk surga, mereka itu selalu mengatakan, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu ungkapan ahli surga. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi setelah kita melakukan amal salih, setelah kita melakukan yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah doa alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya, perbanyak ya, perbanyak untuk mengucapkan doa tersebut ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Ya, doanya di mana itu kita bisa temukan? Nah, kita coba tadabburi ya. Kita coba cari ya. Doanya alhamdulillahilladzi, bisa dicatat, bisa dihafalkan. Ya doanya.
Wa ma kunna. Surat Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf ayat 43. Surat Al-A'raf kita turunkan ayat 43. Nah, ini ya, ini harus kita hafalkan doa ini. Kenapa? Karena doa ini adalah doa yang diucapkan ya, oleh para penduduk surga ketika mereka nanti masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua digolongkan menjadi penduduk surga, wabil khusus ya, kita masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Ya, insyaallah ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua beserta keluarga kita, sahabat kita, orang yang bergabung dalam live ini, orang yang belajar hari ini ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kumpul bersama anak, cucu, keturunan, saudara, kerabat ya, orang tua ya di surga nanti. Ya, amin ya rabbal alamin. Apa doanya Ustadz? Ya bunyi doanya adalah wa qalu alhamdulillah, nih, isi doanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Nah, bisa di-screenshot, bisa ditulis, bisa dicatat ya doanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Nah, segitu dulu ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah di sini. Bagi Allah alladzi hadana li hadza, yang telah memberikan apa? Hidayah, hidayah pada kami. Hidayah kepada lihada, pada hidayah ini. Ya. Gimana bunyinya? Bait pertama, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ya, ikuti dari rumah ya. Ikuti semuanya dari rumah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Itu bait pertama. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami hidayah lihada, ya. Lihada, ya. Lihada itu bermaksud tadi kemana? Surganya Allah. Ya, akhirnya para penduduk surga ini kan nanti doanya, ucapan mereka ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami hidayah sehingga dari hidayah itu kami apa? Bisa mendapatkan surga ini. Ya, jadi kalau kita membiasakan diri terus menerus gitu ya mengucapkan doa ini, mudah-mudahan insya Allah kita digolongkan menjadi orang yang kelak nanti di surga nanti mengucapkan kalimat ini. Seseorang akan sesuai dengan kebiasaannya. Jadi kalau orang itu rutin mengucapkan ya perkataan-perkataan atau zikir-zikir ahli surga, maka insya Allah ya ketika kelak nanti di surga kalimat ini akan kita ucapkan kembali. Amin ya rabbal alamin ya. Amin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ya. Bait keduanya apa? Wa ma kunna. Nah, di sini wa ma kunna, kalaulah kami semua linahtadiya, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, laula an hadanallah, maka siapakah yang akan mampu memberikan kepada kami hidayah? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Ya, jadi doanya tadi apa? Doa penduduk surga, doa ahli surga, ya, dan doa ini harus kita ucapkan ketika kita selesai melakukan amal shalih, ya, selesai melakukan amal shalih. Ketika kita misalkan selesai melakukan, baca Quran, misalkan. Selesai baca Quran, kita baca, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah." Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang telah memberikan kepada kami hidayah, yang telah dengan memberikan kepada kami petunjuk, yang dengan hidayah itu, di hadza kami mendapatkan surga. Laula an hadanallah. Kata Allah, kalau bukan karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, laula an hadanallah. Tidak ada yang mampu bisa memberikan kita hidayah. Surat apa Ustaz? Surat Al-A'raf ayat ke berapa? Ayat ke-43. Al-A'raf ayat ke-43 tuh, ya. Dibaca, dihafalkan, dipelajari sama-sama, di-share kepada keluarga, pada cucu, kepada, anak, ya. Di-share doa ini supaya nanti kita sama-sama ucapkan nanti ketika masuk surga. Di surga semuanya mengatakan, "Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah." Dan hakikatnya kita itu nggak bisa, ya, melakukan amal salih kalau tidak dikasih hidayah dari Allah. Siapa yang menggerakkan kita hari ini pagi-pagi untuk mentadabburi Al-Qur'an? Siapa yang mengizinkan kita hari ini bisa menikmati Al-Qur'an? Siapa yang mengizinkan kita untuk terus, ya, belajar Al-Qur'an? Allah. Maka apresiasilah hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apresiasilah, ya, kepada hidayah yang Allah sudah berikan kepada kita, ya. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini kalimat apresiasi hidayah, berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita hidayah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Maka jaga hidayah itu. Jaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus hidayah Al-Qur'an, ya, wabil khusus hidayah Al-Qur'an, harus dijaga. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa wallahi demi Allah," kata Rasulullah, ya, sabda Rasulullah, "Wallahi demi Allah, Al-Qur'an itu lebih mudah cepat, lebih mudah hilang, ya, ketika dia tidak diikat, seperti unta yang tidak diikat. Unta kalau nggak diikat, buru-buru dia akan pergi kemana mana. Ya, maka setelah kita diberikan oleh Allah hidayah, mau baca Al-Qur'an, mau baca Al-Qur'an, awalnya nggak ngerti apa yang kita baca. Ya, awalnya kan kita hanya sekedar baca 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 gitu. Nah, kemudian nanti apa? Allah akan berikan kepada kita semua tambahan hidayah, ditambah lagi hidayahnya. Kenapa? Karena sifatnya hidayah itu adalah bertambah. Sifatnya hidayah itu bertambah, ya. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Dan orang yang dikasih hidayah itu nanti bertambah-tambah hidayahnya. Jadi hidayah itu enggak langsung, enggak tiba-tiba, enggak ujug-ujug. Hidayah itu datangnya enggak langsung, ya, enggak tiba-tiba, enggak ujug-ujug. Dulu, ya, kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala enggak kenal Quran, enggak dekat sama Quran. Sampai ada momen Allah berikan kepada kita hidayah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah Al-Qur'an itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi mulai baca Quran, ya. Kemudian setelah dia
ya seseorang itu mulai aktif membaca Al-Qur'an, ditambah lagi hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah hidayah apa? Ditambah hidayah kepo sama Al-Qur'an, pengen tahu Al-Qur'an itu. Akhirnya dia apa? Dia pelajari Al-Qur'an. Tadinya cuma sekedar baca Arabnya, tapi karena Allah kasih hidayah, dia mulai kepo baca terjemah Al-Qur'an. Setelah baca terjemah Al-Qur'an, apa yang dia lakukan? Dikasih lagi hidayah. Hidayah apa? Ya, dikasih hidayah mau menghafalkan Al-Qur'an. Mulai itu pengen ngapalin Quran. Ya, awalnya dari mana? Orang itu nggak akan mungkin tiba-tiba langsung menghafalkan Al-Qur'an, langsung pengen hafalin Al-Qur'an, enggak. Dimulai dari awalnya dia banyak membaca, ya, banyak membaca terjemahan, sehingga dia apa? Tertarik ya untuk menghafalkan Al-Qur'an. Setelah menghafalkan Al-Qur'an, tertarik lagi untuk mentadaburi Al-Qur'an, mempelajari apa yang dia baca, apa yang dia hafal. Ya, supaya apa yang dia baca, apa yang dia hafal itu akhirnya ya dia ketahui, dikasih lagi hidayahnya sama Allah. Setelah dia mempelajari Al-Qur'an, membacanya, menghafalnya, dan mentadaburinya, dikasih lagi nanti hidayah apa? Mengamalkan Al-Qur'an. Jadi sifatnya hidayah itu bertambah, 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 nggak tiba-tiba. Ya, kalau kita flashback ya ke zaman dulu, ya waktu itu, ya waktu muda mungkin ya, kita nggak kepikiran, ya kalau kita itu misalkan ini, apa namanya, tergerak untuk mau deket sama Al-Qur'an, mau ya mau ngafalin Quran, mau hadir di kajian ilmu. Tapi karena Allah sayang kita, Allah sayang kita. Dan ketika seseorang disayangi atau dicintai oleh Allah, apa indikatornya seseorang itu dicintai, disayangi sama Allah? Kalau kita pengen tahu nih, ya, Allah mencintai kita atau menyayangi kita lewat apa? Siapa yang pengen dicintai sama Allah? Ada tidak yang pengen dicintai sama Allah? Ya, ada yang pengen dicintai sama Allah? Masya Allah, pengen ya? Pengen. Ah, Masya Allah. Pengen dicintai Allah. Oh, kapan-kapan nanti kita bahas ya, orang-orang yang dicintai Allah. Oh, itu luar biasa kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadis itu disebutin, orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan menjadi walinya. Allah yang akan membela dia. Hingga ayatnya sudah hafal kita insyaallah ya. Ayatnya kita sama-sama hafal. Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu waliyul ladzina amanu. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali, penolong bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus kita lihat nanti keutamaan para kekasih Allah. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketahuilah para kekasih Allah, inna awliya Allah.
Ketahuilah para kekasih-kekasih Allah, la khaufun 'alaihim. Mereka itu tidak akan merasakan yang namanya ketakutan. Mereka tidak akan merasakan ketakutan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Di dunia mereka tidak akan takut apapun. La yakhafuna laumata laim. Orang yang beriman itu la yakhafun, tidak takut dicaci oleh meskipun semua manusia mencacinya. Laumata laim. Dan kata Allah, cacian itu tidak mungkin membuat dirinya binasa. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Itu para kekasih Allah. Nah, tadi kita pengen jadi kekasih Allah atau indikator apa yang menyebabkan seseorang itu ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Apa indikatornya? Idza ahabballah, ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, satu indikatornya itu. Bukan dikasih banyak uang, bukan dikasih banyak harta, bukan. Karena kalau misalkan indikator atau ciri ya, indikator atau ciri ya seseorang itu dicintai Allah gara-gara harta, gara-gara uang, yang paling orang-orang yang paling dicintai oleh Allah adalah Firaun mungkin. Ya, orang yang paling dicintai Allah adalah Qarun barangkali. Orang yang paling dicintai oleh Allah barangkali adalah Haman. Ya, tapi kata Allah bukan. Indikator kalau Allah mencintai seorang hamba itu adalah an yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan kepada dia pemahaman agama. Jadi kalau kita hari ini ya paham ayat, belajar Al-Qur'an, belajar surah Al-Lahab, ini adalah salah satu indikator cintanya Allah kepada kita. Kenapa? Karena kalau Allah cinta kepada seseorang akan dimudahkan orang itu untuk melakukan ya untuk memahami agama. Ya, ciri ya bahwasannya kita dicintai oleh Allah, dimudahkan kita dalam mendekat kepada Allah dengan belajar agama. Yufaqihu fid din. Dan ciri kalau Allah membenci seseorang apa? Gampang saja. Dibuat orang itu akhirnya apa? Dibuat orang itu akhirnya tidak faham agama, tidak tertarik kepada ya masalah agama, atau menganggap enteng, menganggap kecil urusan apa? Urusan agama. Dianggap enteng, dianggap kecil urusan agama itu. Bukan jadi prioritas. Makanya kita sering temukan banyak orang-orang yang membiayai anaknya kursus, ya Allah, tabarakallah, ya. Membiayai anaknya kursus pelajaran ke mana-mana. Dia leskan matematika, dia leskan kimia, dia leskan piano, dia leskan untuk renang. Bayarnya mahal, bayarnya mahal. Ya. Les matematika, les kimia, les piano, les renang, pokoknya segala les ya dilakoni begitu ya, dikasih ke anaknya. Tapi giliran ngaji, les ngaji, berapa bayarannya Bu? Bayarannya sebulan misalkan 500.000. Oh mahal ya Ustadz. Untuk les ngaji kita bilang mahal 500.000 tuh kan. Tapi untuk les matematika, les kimia, les IPA, ya, les pelajaran 5 juta pun dikasih sama kita. Kenapa? Karena prioritasnya bukan lagi agama. Ya. Maka kalau orang yang sudah ngerti ya bahwa indikator ya seseorang itu cinta kepada Allah adalah dipahamkan agama, maka dia akan berjuang sekuat tenaga agar bagaimana dirinya itu semakin hari semakin paham sama Al-Qur'an. Semakin hari semakin dekat dengan Al-Qur'an, ya. Semakin hari semakin ya cinta sama Quran. Pengen terus belajar, belajar dan belajar. Ya, maka saran saya kalau sudah ikutan majelis tadabbur ilmu ini, tadabbur Al-Qur'an ini istiqomah. Ya, istiqomahlah ya.
Bismillah kita istiqomah di setiap pagi ini. Supaya apa? Supaya tidak terputus hidayah Al-Qur'an itu, ya. Supaya nggak terputus ya. Ya, supaya tidak terputus dan dalam rangka untuk apa? Menjaga hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Ya, karena bisa saja Allah Subhanahu wa taala cabut hidayah itu. Bisa, bisa. Allah bisa saja mencabut hidayah seseorang itu. Ya, bisa dicabut. Hidayah itu bisa dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dicabut. Kalau kita tidak mengapresiasi atau kalau tidak kita menghargai hidayah itu sendiri. Ada kisahnya seorang ya, saya lupa apakah sahabat atau tabi'in ya tepatnya. Seorang saleh ini hafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an. Satu ketika setelah dia hafal Al-Qur'an, ada seruan untuk berperang, ada seruan untuk berperang. Semuanya akhirnya perang, keluar ya, untuk menyerbu benteng-benteng musuh. Ternyata seorang hafiz Quran ini ketika dia berperang, dari kejauhan ya, dia melihat ada wanita ya yang kafir, yang cantik sekali wanita itu. Wanitanya cantik gitu, musuh itu ya. Kemudian apa yang terjadi? Karena dia terpikat dengan wanita itu, akhirnya dia apa? Dia keluar dari Islam. A'udzubillahi min dzalik. Dia keluar dari Islam. Dia masuk ke agama yang lain karena tertarik kepada wanita ya yang sangat cantik itu. Ya, karena tertarik kepada wanita yang sangat cantik itu. Akhirnya dia keluar, ya. Padahal hafal Quran, hafiz Quran, ya. Hafal Quran, ya. Padahal hafal Quran, hafiz Quran. Tapi karena apa? Karena dia tidak merawat hidayahnya, ya dia akhirnya masuk ke agama yang lain. Semua hafalan Al-Qur'annya itu hilang. Semua hafalan Quran dia hilang. Enggak ada tuh. Hatta sampai Al-Ikhlas sekalipun ya, yang sering kita ulang-ulang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad gitu kan. Itu hilang semuanya hafalannya itu. Hilang semuanya. Cuman ada beberapa ayat aja yang dia itu nggak hilang, disisakan sama Allah di hatinya satu ayat. Apa bunyinya? Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berharap kepada Allah, law kanu muslimin. Seandainya mereka itu dulu di dunia menjadi orang yang muslim. Dicabut oleh Allah hidayah Qur'annya. Ya. Maka hati-hati terhadap nikmat hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita. Apresiasi hidayah itu dengan mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Tadi kan sudah kita baca ya ayatnya, sudah kita hafalkan doanya. Supaya hidayah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita bisa baca doa surat apa? Ali Imran ayat ke-8. Apa doanya Ali Imran ayat ke-8? Doa Ali Imran ayat ke-8. Ya, doa Ali Imran ayat ke-8.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu baca doa itu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah ya Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana setelah Engkau memberikan ya hidayah bagi kami. Ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu harus dibaca doa itu atau kita baca ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Itu baca doa itu. Terus setiap hari, setiap pagi dibaca, setiap hari. Karena kata Nabi SAW, ada istrinya Nabi yang bernama Ummu Salamah. Siapakah Ummu Salamah? Ummu Salamah, ya, Ummu Salamah adalah istri Nabi. Menurut Ummu Salamah, ya, salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW adalah doa apa? Meminta hidayah. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, meminta hidayah. Nah, kita harus lebih sering lagi ya meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya kita diwafatkan dalam keadaan masih memiliki hidayah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu apa? Meninggal dunia atau kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita wafat kecuali dalam keadaan apa? Wa antum muslimun, dalam keadaan muslim. Ya, dikasih hidayah. Atau ya kita bisa berdoa kepada Allah wala tamutunna illa wa antum mutqinun. Janganlah kita meninggal kecuali kita punya hafalan Al-Qur'an. Janganlah kita meninggal kecuali kita ya dekat sama Al-Qur'an. Itu kan kalau ditafsirkan lebih jauh bukan hanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, tapi gimana caranya agar kita terus bisa bersama Al-Qur'an sampai akhir hayat. Allahu akbar. Allahu akbar. Masyaallah tabarakallah. Ya. Jadi pentingnya tadi doa tadi ya, pentingnya doa ini ya, doa menjaga hidayah supaya hidayah itu terus dikasih sama Allah. Ya, terus dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, insyaallah ya. Nah, kita belum masuk nih ke surat Al-Lahab-nya, tadi baru prolog ya. Baru prolog. Ya, baru awalan. Tapi awalan ini mudah-mudahan juga jadi pelajaran ya bagi kita semua. Yang awal ini, doa ini ya, awalan bagi kita semua supaya Allah jaga hidayah kita. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ya. Baik, kita akan masuk lanjutkan kembali Quran surat Al-Lahab ayat kedua, part ketiga, bagian ketiga.
ya, masih di Al-Lahab ayat 2 bagian ketiga. Nah, Quran surat Al-Lahab, tadabbur, Quran surat Al-Lahab ayat 2 part atau bagian ketiga, ya. Al-Lahab surat Al-Lahab ayat kedua bagian ketiga, part ketiga. Kita masih akan mentadaburi kata wama kasab. Wama kasab, ya. Sambil dibantu untuk di tap-tap layarnya juga ya. Sahabat Al-Qur'an yang dimuliakan oleh Allah, dibantu untuk di tap-tap layarnya, di-share juga kajiannya. Silakan dibantu untuk syiar Al-Qur'an kita ya, karena kan di TikTok ini dia akan semakin menyebar kajian kita kalau ya live-nya naik, live-nya caranya naik supaya banyak orang yang akhirnya bergabung ke kajian kita, harus banyak untuk di tap-tap layarnya ya. Ya, kita sama-sama niatkan untuk syiar dan dakwah Al-Qur'an ya kepada sahabat yang lain ya supaya apa? Supaya semakin banyak yang bisa menikmati hidayah Al-Qur'an ini ya. Dibantu untuk ya bismillah kita sama-sama berjuang ya berdakwah di sini, niatkan untuk berdakwah ya. Ya niatkan untuk berdakwah karena ya sekarang itu hidayah itu ya ada di ujung jari kita ya. Hidayah itu ya sangat mudah ya untuk meraih pahala ampunan dari Allah ketika kita niatkan, ya Allah, ketika men-tap-tap layar ini niatkan untuk apa? Niatkan untuk semakin banyak yang akhirnya bisa mendapatkan manfaat ya, manfaat dari live kita. Niatkan, ya ikhtiarkan bismillah gitu ya. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk ya, supaya orang ya mendapatkan ya kesempatan untuk belajar Al-Qur'an. Ya, semakin banyak orang yang tahu, ya semakin banyak orang yang akhirnya mendapatkan manfaat dari live kita, berarti kita dapat aset ya di situ, aset kebaikan. Ya, maka ini adalah kerjasama kita, ya tugas kita semua dalam berdakwah ini. Ya sama-sama ya ada yang men-tap-tap layar, ada yang apa men-share-nya. Mudah-mudahan itu jadi amal jariah ya. Ketika kita men-share ya kajian, terus ada orang yang ikutan ya menonton kajian ini ya, dan dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapat ilmu. Ya, makanya kata Nabi SAW, amalan yang terbaik itu adalah salah satunya apa? Shadaqatun jariyah. Sedekah jariyah bisa dengan ya, dengan menyebarkan ilmu, ya. Ya, menyebarkan ilmu. Ya, menyebarkan ilmu itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Fa wallahi," dan demi Allah, satu orang yang kalian ya, satu orang yang kalian berikan hidayah, tunjukkan kepada jalan hidayah itu lebih baik daripada unta merah, ya. Satu orang yang mendapatkan hidayah asbab kita itu lebih baik daripada unta merah. Berapa harga unta merah? Harga unta merah itu bisa sampai miliaran, ya. Dan kita nanti dapat pahalanya. Setiap kali orang itu nonton gitu ya, wasilah kita, wasilah asbab kita, ya, wasilah ikhtiar kita sama-sama gitu ya, nge-tap-tap layarnya, nge-share-nya dan sebagainya. Ternyata orang akhirnya bergabung setiap pagi rutin, ya. Makanya apa? Ya, alhamdulillah hari ini ya tidaklah terlepas dari ya kegiatan live kita hari ini kecuali asbab apa? As-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang terdahulu, ya, orang-orang terdahulu, ya, yang pertama kali gabung di live ini ya, masih ingat ya, orang-orang as-sabiqunal awwalun tuh. Orang yang dari awal ikutan live ini, dulu cuman 3 orang, 5 orang yang ikutan live ini kan, ya, cuman 2 orang gitu, ya. Dulu ada
Bunda Tri, Bunda Ragil ya, Masya Allah. Itu awal-awal tuh, As-Sabiqunal Awwalun ya, Bunda ya yang lainnya juga ya, beberapa juga dari awal ngikutin live kajian tadabbur kita dari Quran surat apa? Surat An-Nas, ya. Alhamdulillah ya, insya Allah kalau terus rutin tap-tap layar dan sebagainya dapat tuh pahalanya. Karena tidaklah akhirnya ya kita bertemu di sini ya, bersilaturahim di sini, nambah akhirnya 10 orang yang ikut. Karena tap-tap layar, oh jadi 20 orang, tap-tap layar jadi 30 orang, tap-tap layar alhamdulillah jadi 50 orang gitu kan. 50 orang ini bagi kami banyak banget, ya Bunda Sandra ya dari awal tuh. 50 orang itu kalau dikumpulin banyak ya. Sekarang yang menyimak ada 69, 70 orang yang menyimak ya, itu banyak banget ya, 70 orang. Di masjid itu kalau dikumpulin 70 orang banyak. Dan wasilah alhamdulillah ya, wasilah internet kita bisa sama-sama tuh, mhm, ketemu di sini. Ya, dari mana-mana alhamdulillah kan. Wasilah internet perkembangan zaman ya. Ada Bunda Zarina ya dari Malaysia ya, ada yang dari, Papua ya, dari Papua, dari Aceh ya. Kita belum absen ya? Pagi ini belum absen ya? Coba di absen dulu yuk, daerah mana aja nih yang menyimak ya, yang menyimak kajian kita pada kesempatan hari ini ya. Ada dari Jogja, Bunda Wintang ya, dari Blitar, dari Pangkal Pinang, dari Riau tuh, dari mana-mana gitu. Nah, bersebab apa? Kecanggihan teknologi. Nah, kecanggihan teknologi ya, Insya Allah. Kan awalnya juga nggak tahu dari mana misalkan Ustadz, awalnya saya nggak tahu ada live ini gitu kan. Kemarin ada yang curhat gitu kan. Kemarin ada yang apa? Ada yang bilang di komentar kan, Ustadz Alhamdulillah baru ketemu room ini, room Tadabur Al-Quran. Siapa yang menggerakkan? Ya Allah gitu. Kalau teman-teman itu, kalau sahabat Al-Quran itu kan tidak digerakkan oleh Allah, nggak ketemu nih, nggak naik live ini gara-gara nggak ada yang tap misalkan, yang cuma 5 orang misalkan yang ikutan, gitu kan? Ya. Tapi asbab ada yang nge-tap-tap layar itu, ya, nge-share dan sebagainya, tiba-tiba muncul gitu kan. Dan banyak yang awalnya kita nggak tahu kan, nggak kenal, tapi bisa silaturahim. Ya, akhirnya bisa silaturahim, bisa ketemu, ya. Ya bisa komunikasi intens dan sebagainya. Hadza min fadli Rabbi. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru tahu juga tuh Bunda Nita ya, ada live padahal udah follow lama ya. Iya, saya tahunya dari Ustadz Gifari. Oh, Masya Allah tuh, guru kita semua ya, Bunda Uni. Ustadz Gifari, wasilah beliau, asbab beliau, saya termotivasi ya. Jadi live di sini, live di TikTok gitu kan. Asbab beliau, guru kita semua ya. Ya, wasilah beliau alhamdulillah dan saya yakin ya, wasilah beliau ya ada live ini setiap hari pahalanya pasti mengalir kepada beliau, setiap hari. Kenapa? Karena ya kebayang nih ada 70 orang yang setiap hari konsisten ya tadabur Al-Qur'an kemudian diamalkan, itu pasti pahalanya ngalir kepada beliau. Kenapa? Karena tidaklah ya tergerak hati kita ya memberikan hidayah kepada orang lain ya. Karena seseorang, maka kata kata Allah Subhanahu wa taala gimana tuh? Akan dikasih pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi menanam saham tuh kebaikan. Ya, tuh ada yang tahunya dari grup Al-Fatihah ya. Bunda Sandra awalnya gabung Al-Fatihah kan Pak itulah cara Allah Subhanahu wa taala ya. Kemarin ada Bunda Leni ya. Ya, Bunda Leni kemarin bilang di Tadabur Yasin ya, di Tadabur Yasin. Bilangnya, "Pak Ustadz, ya alhamdulillah ini teh jawaban doa saya. Ini adalah jawaban dari, doa saya. Saya pengen dulu tuh bukan hanya sekedar dari
sekedar hafal baca Quran aja, tapi pengen sampai tahu tadabbur Al-Quran. Dan Allah kasih hidayah itu, ya. Tiba-tiba muncul aja saya nggak tahu dari mana. Ya, asbabnya ada yang dari Ustadz Gifari, ada yang dari live TikTok ini, ada yang dari tap-tap layar dan sebagainya kan. Begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah mau Allah mencintai seorang hamba tadi kan, ya. Kalau sudah mau Allah mencintai seorang hamba, akan yufaqihu fiddin. Faqihu fiddin, dimudahkan ya, dalam urusan agama, dipahamkan agama. Ah, Masya Allah, tabarakallah ya. Amin ya. Nah, ini jadi silaturahim, jadi ketemu ya. Ya, jadi ibaratnya jadi nambah keluarga, ya, jadi nambah keluarga, jadi nambah apa? Jadi nambah keluarga. Alhamdulillah, senang sekali bisa silaturahim di sini, ya. Bisa silaturahim di sini. Senang banget ya, nambah keluarga, nambah sahabat ya. Eh, Dulu mah Ustadz nggak tahu itu tadabur itu apa gitu kata tadaburnya, ya. Dulu nggak ngerti, nggak paham surat An-Nas gitu. Tapi wasilah Allah, biiznillah ya. Kita jadi paham sama Al-Quran, kita makin dekat sama Al-Quran gitu ya. Nah gitu ya. Jadi wasilah tap-tap layar ini, wah dahsyat sebetulnya kalau kita tadaburi atau kita renungkan. Orang jadi ikutan, orang jadi eh, dikasih hidayah sama Allah, mendapatkan hidayah. Fawallahi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah, satu orang yang engkau berikan hidayah, engkau tunjukkan kepada kebaikan, ya, maka akan apa? Ya, akan mendapatkan pahala seperti unta merah. Ya, seperti unta merah. Gimana kalau yang ikutan itu karena tadi menanam saham dari awal, itulah tadi. Ya, dan saya yakin sahabat Al-Quran semua di sini yang bergabung di sini juga termasuknya as-sabiqunal awwalun. Insya Allah ya. Makanya nanti dalam Quran surat Al-Waqiah, surat Al-Waqiah tuh. Ada ayat yang bunyinya apa? Was-sabiqunas sabiqun. Ulaikal muqarrabun. Insyaallah ya, semua yang di sini menjadi as-sabiqunal awwalun dalam dakwah ini, dalam dakwah di TikTok ya. Ya, karena saya buat TikTok, merintis TikTok baru 1 bulanan lah ya, baru 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lebih ya. Ya alhamdulillah ya, 1 bulan lebih bisa live gitu, bisa live TikTok gitu. Alhamdulillah bisa ketemu silaturahim gitu ya. Coba kita lihat tuh surat Al-Waqiah ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah was-sabiquna as-sabiqun. Kita baca yuk sedikit yuk. Nah, kita tilawah yuk sedikit surat Al-Waqiah. Nah, surat Al-Waqiah ya. Kita baca ya surat Al-Waqiah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah
والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Nah, di situ ada kalimat apa? Wasabiquna sabiqun. Wasabiquna sabiqun. Wasabiquna sabiqun. Orang yang bersegera ya dalam kebaikan. Orang yang cepat ya dalam merespon kebaikan. Ini nanti ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sabaqal mufarridun. Orang yang gitu. Kalau ada kegiatan apapun, kalau ada kebaikan apapun, dia meresponnya itu dengan cepat. Ya, meresponnya dengan cepat. Ya, makanya orang yang seperti inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah, sabiqu ila magfiratin min rabbikum. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Ayo kata Allah, sabiq. Ayo lomba-lomba, berlomba-lomba. Ya, paling depan, sabiq. Ya. Makanya di antara sahabat yang as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, kan ada Abu Bakar di situ. Ya, orang yang pertama masuk Islam ada Khadijah, Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya, ada Ali bin Abi Thalib, ya. Itu tentu besar ya pahalanya di sisi Allah karena wasilah mereka Islam tersebar. Islam tersebar. Ya, saya pun sangat menikmati begitu live di TikTok ini. Kenapa? Karena kita sama-sama merintis, merintis ya, merintis dalam artian merintis kebaikan, ya, merintis aset kebaikan, aset dakwah di masa depan. Kenapa? Karena di TikTok ini masih sedikit sekali, masih jarang ya tadabur Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah as-sabiqun as-sabiqun, was-sabiqun as-sabiqun ya. Ya, para asatidz kita, para guru-guru kita sebelumnya kan sudah merintis dakwah di TikTok ini via apa? Via tahsinnya. Ya, tahsinnya udah banyak alhamdulillah guru-guru kita yang mengajar tahsin di TikTok ini kan ya. Ya, yang mengajar di TikTok ini, mengajar tahsin di TikTok ini banyak, alhamdulillah. Ya, nggak ikutilah majelis-majelis mereka, pelajari tahsin, baca Al-Quran kepada guru-guru kita ya, kepada guru-guru kita. Ikutilah mereka ya, ikutilah mereka. Follow, ya bantu, syiarkan kebaikan itu. Ya. Jadi kita saling melengkapi dalam dakwah ini. Ya, ibaratnya apa? Ya, ibaratnya apa tuh yang bisa kita lakukan tuh? Ya, kita saling melengkapi gitu. Ya, jadi kita saling saling melengkapi di sini itu dakwah itu. Ya, saling melengkapi, ya saling ya support gitu. Sesama agenda penyeru kebaikan, sesama asati. Kenapa? Karena di sisi lain ya umat butuh bagaimana caranya belajar Quran yang baik dan benar, butuh. Harus belajar ya, gitu. Ada juga sesi tadaburnya, sesi ngafalin Qur'annya. Alhamdulillah jadi komplit ya.
Apa kita naikkan kebaikan ini jangan sampai yang naik itu malah kemaksiatan ya, kemaksiatan, gitu. Jadi ini peluang amal bagi kita ya yang merintis dakwah tadabbur ini ya, mudah-mudahan kita menjadi as-sabiqunal awwalun ya, sabiqunal awwalun yang nanti kalau ternyata ada orang yang terinspirasi begitu ya, jadi mengikuti tadabbur Al-Qur'an atau ibaratnya jadi bikin kajian tadabbur Al-Qur'an gitu, alhamdulillah itu senang ya, senang. Ya, pastilah, para guru-guru kami gitu kan, ternyata nanti rame yang tadabbur Quran, alhamdulillah alhamdulillah. Kita harus senang ya, berarti peluang kebaikan itu banyak di mana-mana. Saya lihat gitu kan kadang-kadang, ada live, yang ngajar Quran gitu kan, tahsin Al-Quran, yang nonton 200 orang, 400 orang, oh bersyukur sekali, senang sekali. Kenapa? Karena berarti ada 400 orang yang antusias dalam belajar Quran. Masih banyak ya yang belajar Quran. Lihat guru kita misalkan ya, Ustadz Gifari setiap pagi live yang nonton 1.000 orang misalkan. Nonton belajar apa? Belajar baca Quran. Berarti banyak orang ya 1.000 orang itu ibaratnya ya dalam ketaatan kepada Allah. Ya kita sama-sama sekarang ya. Sama-sama alhamdulillah merintis tadi dakwah tadabbur Al-Qur'an di TikTok ini, merintis tadabbur Al-Qur'an di sini. Ya, kenapa? Karena masih jarang, ya, masih jarang. Kenapa Ustadz tergerak? Saya juga termotivasi sama guru saya, ya. Ada seorang ulama asal Mesir namanya Dr. Kamil El Labodi, ya, dokter, seorang dokter dari Mesir. Anak-anaknya itu hafiz Quran usia 5 tahun, ya, ya, hafiz Quran usia 5 tahun. Beliau pernah datang ke Indonesia. Satu ketika beliau nanya ya kepada kami, ya kepada murid-muridnya, ya, apa arti wal adiyati dobha? Semuanya diam gitu kan. Apa arti fal mugirati subha? Nggak ada yang tahu. Apa arti yauma yakunun nasu kal farashil mabsus? Diam juga. Nah, kata-kata beliau, saya ingat ya, janganlah kita itu seperti Al-Quran itu hanya sekedar membacanya saja, tapi nggak masuk, nggak paham apa yang kita baca. Maka kata beliau, mulailah setiap hari, satu hari satu ayat tadaburi. Sehari satu ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Sehari satu ayat, ya, ditadaburi. Jangan sampai kata beliau bertahun-tahun kita baca fal roti subha tapi nggak tahu apa itu. Atau jangan jauh-jauh lah surat Al-Falaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Itu artinya apa tuh? Wa min syarri ghasikin idza waqab ya. Nggak tahu kadang-kadang gitu kan. Nah, maka fungsi akhirnya live ini hadir untuk apa? Untuk itu ya. Dan Masya Allah, mungkin ya, beliau kan pulang lagi eee, ke Mesir ya, cuman sekali ya belajar kepada beliau, beliaunya balik lagi ke Mesir, beliau dapat nggak pahala? Dan beliau nggak tahu ada live ini setiap hari kan, pasti dapat pahalanya, pasti dapat pahalanya. Setiap hari orang belajar, nasihat beliau masih apa, masih mengena ya di saya, nasihat beliau itu, "Jangan kamu baca Quran itu seperti orang mabuk. Jangan kamu baca Al-Quran seperti orang yang mabuk." Apa orang yang mabuk? Orang mabuk itu nggak ngerti apa yang dia baca. Tentu ya, saya nggak bilang atau mendiskreditkan orang yang baca Al-Quran itu nggak ada, meskipun nggak ngerti itu, nggak ngerti baca Al-Quran itu nggak dapat pahala, enggak. Quran itu ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, dibaca tetap dapat pahala, tetap dapat pahala. Soalnya ada yang bilang, "Ustadz percuma baca Al-Quran tapi nggak
nggak ngerti apa yang dibacanya, percuma katanya. Oh enggak kayak gitu. Saya bilang, "Oh enggak, tetap dapat." Maka karena nanti di hadisnya bunyinya apa hadis dari Rasulullah, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang qara'a membaca Al-Qur'an, dia ngerti, nggak ngerti dia baca, ya Allah saya emang nggak ngerti apa, cukup baca aja pahalanya. Falahu bihi hasanah. Baginya satu huruf 10 kebaikan. Kemarin ya, subuh kemarin kita bahas kan, baca Al-Qur'an dalam sholat. Baca Al-Qur'an dalam sholat. Ya. Kalau baca dalam Quran dalam sholat itu kan pahalanya lebih meningkat lagi. Meningkat lagi pahalanya. Iya. Jadi nggak ada kata percuma. Tapi ya, yang bagus apa? Yang bagus adalah jangan berhenti di hanya sekedar baca saja. Jangan berhenti di baca saja. Naikkan ya derajatnya. Naikkan ya semangatnya kepada bukan hanya baca tapi belajar. Naikkan juga kepada apa? Menghafal. Naikkan kepada mengamalkan, oh dan sebagainya. Ya, tapi kan tadi sifatnya itu apa? Sifatnya itu adalah tambahan hidayah, tambahan hidayah. Nah, kita mau mau berhenti di yang baca aja tapi nggak ngerti maknanya atau pengen baca tapi ngerti maknanya? Pengen yang mana? Pengen yang mana nih? Baca ngerti 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 maknanya, ya. Baca dan ngerti ya pengennya ya. Iya. Jangan sekedar berhenti di yang baca saja tapi tidak mengerti. Yang baca saja bagus ya, baca aja juga bagus. Cuman lebih bagus lagi baca beserta paham maknanya, paham artinya, minimal gitu ya. Gitu. Jadi wasilah beliau tuh. Ya terinspirasi dari beliau, jangan baca Quran seperti orang yang mabuk kata beliau. Ya, akhirnya jadi ada program ini. Beliau nggak tahu ada program ini yang nonton misalkan setiap hari 50 orang dikaliin sebulan, 50 kali 30 berapa? 1.500 ya? 1.500 orang tuh, ya. Nah, betul gitu kan. 1.500 orang gitu kan. 1.500 orang ikutan gitu kan. Setiap kalau di total gitu kan. Belum kan yang keluar masuk hari ini kan itu juga banyak ya. Yang standby di grup ada standby di room ada 74 orang, tapi yang dari awal ada keperluan, ada kepentingan gitu kan. Keluar masuk itu lebih ya dari bisa ribuan ya. Sehari kita live itu yang masuk ya meskipun ada urusan, atau ada agenda keluar misalkan. Dia itu bisa seribuan sehari, 1.000 kali 30 hari 30.000. 30.000 kali 10 bulan 300.000 ya orang yang ya mendapatkan ya pengajaran Al-Qur'an. Karena beliau-beliaunya nggak tahu, tapi dapat pahala jariyahnya. Nah, itu pentingnya tadi menyebarkan kebaikan, ya. Itu pentingnya menyebarkan kebaikan atau pentingnya menjadi orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Ya, was-sabiqun as-sabiqun. Alhamdulillah, ya. Baik. Kita balik lagi ke surat Al-Lahab ya. Jadi kemana-mana ya. Kita akan lanjutkan ya. Wa ma kasab ya. Wa ma kasab dan apa yang dia usahakan atau ikhtiar. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa annahu sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa. Ya, kita lihat nanti ya. Ya, sip, kita lihat ya. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a kata Allah. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura
tsumma yujzahul jazaa'al awfa. Itu konsep apa? Ikhtiar. Kita belajar konsep ikhtiar, konsep kasab, bekerja. Surat An-Najm ayat 39. Kita main sebentar ya. Ke surat An-Najm ayat 39. Di sini aja deh. An-Najm ayat 39. Surat An-Najm ayat 39. Nah, An-Najm ayat 39. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu hanya akan mendapatkan illa ma sa'a, apa yang diusahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Maka ada kan istilah sa'a, sa'i. Sa'a atau sa'i. Kalau kita umroh kan ada sa'i ya. Lari-lari kecil di bukit antara Bukit Sofa dan Marwah. Lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Meneladani ibunda kita, Ibunda Hajar. Ya, sa'i. Sa'i itu artinya apa? Lari-lari kecil, ya, berusaha. Ya, sa'i itu. Nah, maka kata Allah, wa alaisa lil insani illa masa. Manusia itu hanya akan mendapatkan apa? Terlepas dari nanti ya, pertolongan Allah, parameter yang lain, tapi manusia itu hanya akan mendapatkan apa? Konsepnya, konsep awalnya itu apa yang diikhtiarkan, apa yang diusahakan. Nah, maka kemarin kita bahas sedikit tentang konsep ikhtiar basyariyah, ikhtiar manusiawi yang harus kita tempuh. Makanya ada istilah apa? Kita harus menjemput rezeki, bukan mencari rezeki. Karena mencari itu kan belum ada ya. Kalau menjemput itu rezeki sudah disiapkan. Sehingga dalam Quran itu kan disebutkan, ya, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Jadi kata Allah, manusia itu hanya akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan ikhtiarnya itu, usahanya itu, saufa yura nanti. Saufa itu, nah di sini ada kata saufa. Ada kata saufa. Saufa nabqa huna, gitu kan? Ada lagu tuh, ya lagu tentang Palestina ya. Saufa nabqa huna kay yazulal alam. Saufa nahya huna. Saufa nahlun nagam. Mautini, 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 mautini ya ana. Mautini, 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 mautini dal ilah. Ya, itu bagus ya. Lagu atau liriknya. Lirik dari lagunya sangat bagus ya. Saufa nabqa huna. Ya kami akan apa? Sampai kapanpun akan di sini. Nabqa huna. Kayyazulal alam. Sampai penderitaan itu hilang. Saufa nahya huna. Kami akan tinggal, tetap tinggal di Palestina ini, gitu ya.
Ya itu bagus. Mautini, negeriku, 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 negeriku. Itu ada nasyid, nasyidah ya, nasyid. Ya, judulnya Saufa Nabqahuna. Nah, di situ ada kata saufa. Wa anna sa'yahu ya, usaha saufa yura. Kelak akan apa? Diperlihatkan. Diperlihatkan. Karena dia menggunakan saufa, saufa itu artinya apa? Enggak langsung. Saufa itu kelak nanti, ada proses di situ. Jadi ikhtiar itu ada prosesnya, enggak langsung, enggak langsung. Kita sekarang kerjain langsung dapat enggak. Ada ikhtiar, ada prosesnya, ya. Makanya kata Nabi SAW, penyakit laki-laki di akhir zaman, penyakit para suami di akhir zaman. Mau tahu nggak? Pengen tahu nggak? Penyakit laki-laki di akhir zaman, para suami di akhir zaman. Ini yang harus dihindari. Penyakit para suami di akhir zaman. Ya, nanti kasih tahu suaminya ya. Kasih tahu yang laki-laki yang ikhwan. Ya. Apa itu Ustaz? Kata Nabi SAW, penyakit suami akhir zaman itu istibtal. Ada yang mengatakan istibta. Istibta itu apa? Pengen sukses dalam waktu cepat. Pengen sukses dalam waktu cepat. Itu penyakit ya. Kata Nabi, penyakit nanti umat akhir zaman, para suami wabil khusus istibta. Pengen sukses instan. Apa? Pengen sukses instan. Ya. Pengen sukses instan. Kebayang nggak sekarang? Kerasa nggak sekarang? Kerasa banyak laki-laki yang pengen sukses instan. Akhirnya apa? Akhirnya main game judi online, judol. Ya kan? Judol. Orang yang main judol itu, orang yang main judi online itu kan pengen apa? Istibto tuh, pengen cepet-cepet kaya. Ya, ngeluarin sedikit pengen dapat hasil banyak yang nggak masuk akal. Kan sebetulnya kalau judi itu main slot itu kan diatur sama udah ada bandarnya, dari sananya diatur. Kalaupun menang bukan karena menang kata Ko Denis ya. Kata Ko Denis, guru kita semua ya. Ko Denis ya Ko Denis Lim ya. Ko Denis Lim. Kalaupun menang bukan karena menang, tapi karena apa? Dikasih dan itu pun sekian persen saja. Sekian persen aja. Istibto ya. Pengen cepat kaya, pengen cepat apa? Sukses. Main judol. Kemarin data terakhir itu sampai triliunan rupiah itu uang berputar di judol. Judi online. Belum naudzubillahi min dzalik ya. Laki-lakinya kegoda judol. Perempuannya kegoda apa? Kegoda pinjol. Ya, mudah-mudahan dijauhkan ya. Kita semua perempuannya, para wanitanya kegoda pinjol, pinjaman online. Ya. Anak-anaknya kegoda apa? Kegoda game mall, game online. Akhirnya semuanya benjol ya. Iya. Bapaknya judi online, ibunya pinjaman online, anaknya game online, semuanya jadi benjol ya. Subhanallah. Subhanallah. Ini ujian ya bagi negeri kita. Iya, jadi benjol semuanya kan. Ujian bagi negeri kita tuh kan. Ya, diuji oleh Allah dengan judi dan sebagainya. Subhanallah kan. Yang kemarin data terbaru yang banyak itu justru apa coba? Ada fakta menarik kan berapa persen atau berapa puluh orang ya di mana? Di DPR.
Bayangin anggota dewan main judol, judi online itu. Para pemimpin kita gitu, ya. La haula wala quwata illa billah, ya. Main judi online. Kenapa? Karena istibqah, pengen cepet kaya, pengen cepet instan ya suksesnya itu. Ya, kata Allah apa? Wa anna sa'yahu saufa yura. Ya, usaha manusia itu akan diperlihatkan, kamu akan kata Allah, ditunjukin. Nih yang kamu ikhtiarkan, yang kamu usahakan, tapi saufa kata Allah, pasti akan dapat, tapi ada prosesnya, ya, nggak instan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat apa? Surat Ad-Duha. Ada kata saufa tuh kan? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ha. Walasaufa, dan kami akan berikan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'tika, dikasih sama Allah, fatardo, sampai kalian itu ridho. Ya, dan di situ ada kalimat lam, ya, sumpahnya Allah pasti akan dikasih. Tapi kalau di sini nggak ada lam. Nah, itu ya, perhatikan. Di surat Ad-Duha, itu kan, Ad-Duha ada wala saufa. Nabi pasti akan dapat. Tapi kalau di sini saufa, akan. Ya, dapat sih, cuman nggak ada jaminan. Artinya apa? Dalam proses ikhtiar, memungkinkan adanya kegagalan atau enggak? Memungkinkan. Mungkin, ya. Kita gagal itu mungkin. Enggak selalu kita itu ketika berikhtiar itu sukses kata Allah. Enggak, bisa jadi ada gagalnya. Ya, ya. Bisa jadi sukses, bisa jadi gagal. Dan sukses dan gagal itu adalah apa tuh? Pasti kebaikan dua-duanya. Kalau kita gagal, itu kebaikan atau keburukan? Kalau kita gagal, ayo jujur. Kalau kita gagal itu kebaikan atau keburukan? Kita nyangkanya itu keburukan ya? Iya. Nyangkanya kalau kita gagal, itu buruk. Iya. Kalau kita gagal itu biasanya kita bilang hati kecil kita meskipun kita kalau kita lagi imannya normal mah bilangnya itu kebaikan Ustaz. Ya kalau iman kita lagi bagus kan, tapi kalau iman kita lagi nggak bagus itu bilangnya apa? Ih buruk. Padahal kata Allah, ya wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, boleh jadi kamu itu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu, dan boleh jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Jadi kalau kita ternyata gagal, oh berarti apa tuh?
kitanya benci, ya, tapi sebetulnya itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, ya. Karena Allah dengan ilmunya, Allah punya ilmu. Wasi'a kulla syai'in ilma. Milik Allah lah, ya, segala ilmu pengetahuan itu kan. Ilmu ilmunya Allah itu terukur. Ilmunya Allah itu ya terukur. Jadi kata Allah akan diperlihatkan. Tugas kita itunya tadi, tunjukkan saatnya itu. Tunjukkan tadi, ya, kata Allah nggak akan dapat kecuali apa yang diikhtiarkan. Berarti tugas kita ikhtiar. Sisanya, ya sisanya adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Ya, makanya nanti dalam ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah kan Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ." Ya, para ulama ada yang menafsirkan as-samarat itu kita akan diuji oleh Allah dengan as-samarat. Apa itu as-samarat? As-samarat itu adalah proses buah kan, situnya kan dengan buah-buahan. Ada yang menafsirkan kata as-samarat itu dengan proses. Kita tuh diuji sama Allah dengan proses yang kita lakukan. Kalau kita kalau kita apa namanya, berhasil, kita bersyukur atau enggak? Kalau kita gagal misalkan, berhasil atau bersyukur atau enggak? Maka kata Nabi, ya, "Ajaban amrol muslimin." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Ketika dia, ya, melakukan apa? Kebaikan. Ketika dia, ya, sukses, dia bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Dan ketika dia gagal, dia istirja kepada Allah, mengembalikan kepada Allah dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dengan kalimat Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, ya. Nah, itu bisa tuh, ya. Jadi baik ya, mau sukses mau gagal. Kadang Allah tuh berikan kegagalan kepada kita untuk apa? Untuk loncatan yang lebih tinggi lagi, yang lebih tinggi lagi. Sengaja Allah itu kasih kita gagal tuh, Allah ingin kasih yang terbaik. Dan kita harus yakini ya, ini masuknya ranah akidah, kata Allah Subhanahu wa taala apa tuh? "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Kata Allah, dan aku itu tidak mungkin menzalimi hamba-hambaku. "Wa ma ana bidzallamin lil 'abid." Jadi Allah itu kalau ngasih pasti pengen yang terbaik, yang paling bagus, yang paling, layak, yang paling besar, yang paling berharga itu Allah, ya. Summa yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian mereka akan yujzahu, dibalas oleh Allah, dikasih balasan, ajar, ya, dikasih balasan, summa yujzahul al-jaza', dengan balasan yang al-awfa. Al-awfa itu apa tuh? Sempurna di situ. Manusia itu akan dapat balasan yang al-awfa, yang sempurna ketika dia berusaha. Ya, pasti akan dikasih kata Allah. Pasti akan dikasih. Disempurnakan pasti. Summa yujzahul jaza'al awfa. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ini yang kita bisa tadaburi hari ini, ya, terkait dengan surat Al-Lahab ayat kedua, ya. Al-Lahab ayat kedua. Di sini ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ya, wa ma kasab. Insyaallah besok kita lanjut ke Al-Lahab, Al-Lahab, ya, ayat ketiga. Ya, insyaallah ya. Besok kita lanjut ke surat Al-Lahab
ayat ayat ketiga. Insyaallah ya. Mudah-mudahan ada kesempatan, mudah-mudahan ada waktu, ada usia, ada sehat ya dikasih oleh Allah ya, bisa lanjut ke surat Al-Lahab ayat ketiga part ke-1, bagian ke-1 ya, bagian ke-1 ya insyaallah, masyaallah tabarakallah. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan, hari ini ya. Alhamdulillah ya, jadi kemana mana. Tadi doanya ini dihafalkan ya, doa surat Al-A'raf ayat 43. Doa surat Al-A'raf ayat 43. Dihafalkan ya, dihafalkan insyaallah ya. Dihafalkan. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yuk kita tutup, pertemuan kita dengan doa bareng-bareng yuk ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair bagi sahabat-sahabat yang sudah setia membersamai, bagi sahabat-sahabat yang sudah berusaha untuk men-tap-tap layarnya ya, dan juga bagi para sahabat yang sudah memberikan gift-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa insyaallah nanti di malam hari pada Quran surat Al-Mulk insyaallah.